Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan saya Lisviani dengan NIM A1Q121-067 kelas B. Langsung saja di dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang tugas perkembangan sosial individu. Yang pertama, tugas perkembangan sosial individu masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak berlangsung dari usia 6 tahun sampai tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Pada awal dan akhirnya, akhir masa anak-anak ditandai oleh kondisi yang sangat mempengaruhi penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial anak. Menurut Hafik Hars, tugas perkembangan yang perlu dipenuhi pada usia anak-anak atau usia sekolah, yaitu yang pertama, belajar tentang keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan yang ringan-ringan atau mudah. Kemudian yang kedua, membentuk sikap-sikap sehat terhadap dirinya demi kepentingan organismenya yang sedang tumbuh. Kemudian yang ketiga, belajar bergaul dan bermain bersama dengan teman-teman seusianya. Kemudian yang keempat, belajar menyesuaikan diri dengan keadaan dirinya sebagai pria dan wanita. Kemudian yang kelima, mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian yang keenam, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan kata hati, moral, dan ukuran nilai-nilai lainnya. Kemudian yang kedelapan, mengembangkan sikap-sikap dalam memandang kelompok-kelompok sosial dan lembaga masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri perkembangan pada masa akhir anak-anak. Adapun ciri-ciri perkembangan yang terjadi pada masa anak-anak yaitu yang pertama, perkembangan fisik, yang kedua, perkembangan kecerdasan, yang ketiga, perkembangan bahasa, yang keempat, perkembangan sosial, dan yang kelima, perkembangan emosi. Kemudian masa remaja. Masa remaja menurut Mapir berlangsung pada umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12 sampai 13 tahun sampai dengan 21 dan 22 tahun adalah remaja akhir. Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut adolescensi berasal dari bahasa Latin adolescer yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Kemudian tugas perkembangan masa remaja. Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meningkatkan sikap dan perilaku kekanak-kanakannya serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap sebagai yang pertama menerima keadaan fisiknya dan menerima peranan sebagai seorang pria atau wanita. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan-hubungan baru dengan teman-teman sebayanya, baik itu sesama jenis kelamin ataupun lawan jenis. Kemudian yang ketiga, memperoleh kebebasan secara emosional dari orang tuanya, juga dari orang dewasa lainnya. Kemudian yang keempat, memperoleh kepastian dalam hal kebebasan memilih dan mempersiapkan diri ke arah suatu pekerjaan atau jabatan. Kemudian yang kelima, mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual sebagai warga negara. Kemudian yang keenam, menginginkan dan dapat berperilaku yang diperbolehkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketujuh, mempersiapkan diri untuk memasuki masa pernikahan dan berkeluarga, menyusun nilai kata hati sesuai gambaran dunia. Selanjutnya, karakteristik tugas perkembangan sosial pada remaja. Karakteristik tugas perkembangan sosial pada remaja. Seseorang remaja dapat mengalami sikap hubungan sosial yang bersifat tertutup sehubungan dengan masalah yang dialami remaja. Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Dalam menetapkan pilihan kelompok yang diikuti, didasari berbagai penimbangan seperti moral, sosial ekonomi, minat, dan kesamaan bakat, serta kemampuan. Oleh karena itu, seringkali gerak-gerik remaja menjadi serba canggung dan tidak bebas. Selanjutnya, karakteristik yang menonjol pada perkembangan sosial remaja, yaitu yang pertama, berkembangnya kesadaran akan kesunyian dan dorongan akan pergaulan. Kemudian yang kedua, adanya upaya memilih nilai-nilai sosial. Kemudian yang ketiga,
meningkatkan ketertarikan pada lawan jenis. Kemudian yang keempat, mulai cenderung memilih karir tertentu. Selanjutnya, masa dewasa dini. Dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan, menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah lebih realistis. Seseorang yang digolongkan dalam usia dewasa awal berada dalam tahap hubungan hangat dengan hubungan dekat dan komunikatif dengan atau tidak melibatkan kontak seksual. Bila gagal dalam bentuk keintiman, maka ia akan mengalami apa yang disebut isolasi atau merasa tersisihkan dari orang lain, seperti kesepian, menyalahkan diri karena berbeda dengan orang lain. Selanjutnya, ciri perkembangan masa dewasa dini. Ciri-ciri perkembangan dewasa awal adalah yang pertama, usia produktif. Yang kedua, usia pemantapan baik di bidang pekerjaan dan kehidupan keluarga. Kemudian yang ketiga, usia banyak masalah. Kemudian yang keempat, usia tegang dalam emosi. Kemudian yang kelima, masa keterasingan sosial. Kemudian yang keenam, masa komitmen. Kemudian yang ketujuh, menjadi ketergantungan. Dan yang terakhir, masa perubahan nilai. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan dewasa awal. Optimalisasi perkembangan dewasa awal mengacu pada tugas-tugas perkembangan dewasa awal dengan melakukan tugas-tugas perkembangan dalam masa dewasa awal. Yang pertama itu ada memilih suatu pekerjaan, yang kedua memilih teman hidup, yang ketiga membesarkan anak dan mengelola, dan yang keempat memikul tanggung jawab sosial, yang kelima memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan kebutuhannya. Kemudian masalah perkembangan dewasa awal. Rumah tangga mulai bekerja dalam suatu jabatan dewasa awal adalah masa transisi dari remaja yang hura-hara ke masa yang menuntut tanggung jawab. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang dewasa awal mengalami masalah-masalah dalam perkembangannya. Masalah-masalah itu antara lain masalah dalam dirinya, fisiknya, dan masalah dengan masyarakat. Ada beberapa masalah. Yang pertama yaitu penentuan identitas diri ideal vs kekaburan identitas. Yang kedua, kemandirian vs ketidakmandirian. Kemudian yang ketiga, sukses meniti jenjang pendidikan dan karir vs gagal menempuh jenjang pendidikan dan karir. Kemudian menikah vs tidak menikah. Kemudian yang terakhir, hubungan sosial yang sehat vs menarik diri. Demikianlah pemaparan materi yang bisa saya jelaskan di dalam video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.